yang mana di malam hari ini kembali kita dikumpulkan di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, diberkahi oleh Allah hidup kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya sekalian. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ibadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Melanjutkan daripada pembahasan yang telah lewat, yaitu berbicara tentang solat, arkanus solat, rukun-rukun solat. As-salatu lugatan ad-du'a. Solat secara bahasa itu artinya doa. Sedangkan secara syar'an, aqwal wal af'al, perkataan, perbuatan, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, itu solat. Arkanus solat salasata asyar. Rukun solat itu ada 13 macam. Yang pertama, an-niyatu makrunatan ma'at takbiratil ihram. Yang pertama itu niat berbarengan beserta takbiratul ihram. Jadi kalau seseorang sholat tanpa niat, seseorang sholat tanpa melafadzkan niat di dalam hatinya, yang mana niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena yang namanya niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menghendaki sesuatu, kita ingin melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Itu niat. Jadi ketika itu niat sholat, maka ketika kita berniat, kita adalah orang yang pula memulai sholat itu tadi. Allahu Akbar, dalam hati kita sahajaku sholat. Sahajaku sholat. Itu yang pertama. Niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Apakah boleh niat? Arkanus shalah salasata asyar. Rukun salat itu ada 13. Yang pertama, an-niyatu makrunatan ma'at takbiratul ihram, yaitu niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, al-qiyamu lil qadiri fil fardi, berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu. Jadi ketika sholat kita wajib hukumnya berdiri di dalam sholat fardu bagi yang mampu, dikecualikan orang yang tidak mampu, dikecualikan. Jadi kalau ada orang sholat dan dia duduk padahal dia mampu berdiri, maka tidak sah sholatnya.
Atau misalkan ada orang yang memaksakan diri, dia adalah orang yang tidak mampu berdiri, jadi dia nyender ke tiang misalkan. Bagaimana sholatnya? Maka ini memaksakan. Dia adalah orang yang tidak mampu, maka tidak boleh dia memaksakan. Misalkan tiang tersebut tidak ada, dia jatuh, atau dia sholat dengan alat bantu tongkat. Kalau tongkat tersebut tidak ada, dia jatuh, maka lebih baik dia duduk. Jadi pian bisa menghitung sholat itu tadi kira-kira lebih banyak bisa mengerjakan yang wajibnya daripada rukun berapa. Misalkan ada orang kalau dia sujud, duduk di antara dua sujud, nanti dia tidak bisa lagi berdiri. Lah, ada orang seperti itu. Jadi ketika dia berdiri, dia mampu berdiri. Ruku bisa dia ruku. Tapi kalau dia sujud, duduk di antara dua sujud, maka dia tidak bisa lagi berdiri. Maka bagaimana jadi pilihannya? Maka pilihannya dia bisa tetap berdiri, karena kewajiban sholat seseorang itu dalam keadaan berdiri. Lalu bagaimana sujud, duduk di antara dua sujudnya? Maka bisa diganti dengan duduk di kursi. Nah, jadi biar bisa berdiri, rukunya normal, i'tidalnya normal. Ketika mau sujud, biar duduk, lalu duduk di antara dua sujudnya, duduk juga. Ketika sujudnya yang kedua tetap duduk, nanti berdiri lagi. Nah, ini karena kembali ke awal, yaitu sholat wajib dalam keadaan berdiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang wajib di dalam sholat yaitu takbiratul ihram, yaitu membaca takbiratul ihram, mengucapkan ucapan Allahu Akbar. Hukumnya wajib, rukun. Jadi jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun wajib membaca takbiratul ihram. Jadi tidak ada istilahnya, oh ini sholat sunnah, tidak perlu takbiratul ihram diucapkan. Sama maksudnya di sini rukun sholat, yaitu mau sholat wajib kah sholat sunnah sama. Jadi kalau nyepian sholat sunnah, sholat wajib, maka wajib mengucapkan takbiratul ihram. Jadi yang namanya takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, bukan, tetapi ucapan Allahu Akbar. Dimulai huruf alif sampai huruf ra, selesai Allahu Akbar, maka minimal telinga kita sendiri mendengar, karena itu ucapan Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram, di dalam hati kita ucapkan niat kita, sahajaku sholat maghrib mengikut imam fardu lillahi ta'ala. Sahajaku sholat maghrib menjadi imam fardu lillahi ta'ala. Ada niat di dalamnya, itu niat. Yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Membaca Fatihah di sini, membaca Fatihah di sini dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga rukun, ini juga kewajiban. Membaca Fatihah dimulai daripada Bismillah sampai waladhdallin, maka itu adalah rukun kauli, rukun bacaan. Maka sama seperti takbiratul ihram, Fatihah pun wajib pian baca, minimal telinga pian sendiri mendengar, karena itu rukun kauli, rukun bacaan. Nah, itu yang keempat, Fatihah. Yang kelima, ar-ruku, yaitu ruku ma'at tuma'ninah. Makanya di sini ada cuman 13 rukun. Biasanya itu 18 rukun, karena tumakninah dibesahkan. Ruku sendiri, tumakninah rukun sendiri. Kenapa? Karena memang rukun tersendiri. Ada orang ruku belum tentu tumakninah. Ada orang ruku belum tentu tumakninah. Nah, jadi kalaunya ada orang ruku tanpa didasari dengan tumakninah, maka rukunya tersebut tidak sah. Karena ruku tadi rukun tersendiri, tumakninah pun rukun tersendiri. Jadi ketika ruku, maka itu bentuk ruku.
Ketika tumakninah, maka itu bagian daripada rukun tersendiri. Tumakninah. Apa tumakninah? Berhenti sejenak dengan kadar ucapan subhanallah atau tasbih. Jadi setelah seluruh anggota badan, ketika pian ruku, Allahu Akbar, pas posisi ruku sudah, kira-kira sekedar berhenti sejenak dengan ukuran ucapan subhanallah, itulah tumakninah. Yang keenam, al-i'tidal. I'tidal, yaitu bangkit daripada ruku, kembali kepada posisi semula. Sami Allahu liman hamidah, posisi semula. Ma'at tumakninah, maka begitu pula ketika i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujudu marratain ma'at tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, sujud 2 kali. Yang kedelapan, al-julusu baina sajdatain ma'at tumakninah. Begitu pula duduk di antara 2 sujud harus dengan tumakninah. Yang kesembilan, rukun daripada salat al-julusul akhir, yaitu duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, tasyahudu bil julusil akhir, membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu. Kalaunya ke-9 itu duduknya wajib. Lalu yang ke-10 yaitu rukun daripada rukun salat, membaca tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatu taibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Yang ke-11, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil julusil akhir, yaitu membaca salawat kepada Nabi alaihi wasallam bil julusil akhir, pada tahiyat akhir setelah membaca tasyahud. Maka kita wajib juga bersalawat kepada Nabi. Yang ke-12, tartibul arkan, tertib urutannya. Yang ke-13, taslimatul ula, salam yang pertama. Nah, ini rukun-rukun sholat. 1 aja ditinggalkan lah. Ini bukan seperti sunnah abad. Kalau sunnah abad ketinggalan, pian sudah terlalu jauh meninggalkan, jangan kembali. Apa? Tahiyat awal, kunut, tidak usah dikembalikan, tidak usah pian ulang. Tapi kalaunya rukun ketinggalan, pian harus kembali. Kenapa? Ini adalah rukun. Surutun niat, niat tadi. In kanatis sholatu fardan wajabal qasdu wa ta'yinu wa niyatu fardiyah. Sedangkan syarat niat, ketika pian niat, maka di dalam sholat fardu itu disyaratkan, diwajibkan minimal 3 hal, 3 syarat di dalam pian berniat, kita berniat. Yang pertama, wajabal qasdu, yaitu wajib qasad. Apa qasad? Menghendaki sesuatu, menyenghaja, bertujuan, itu qasad. Maksud, itu qasad namanya, qasada, maksud. Lalu bagaimana? Usalli, aku sholat, sahajaku sembahyang, aku sembahyang maghrib, ini qasad namanya. Maka jangan pian tinggal kalimat ini di dalam niat pian. Niat kita jangan tinggal. Usalli, aku sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, watta'in, penjelasan. Pian sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aku sholat subuh. Dan yang terakhir, wa niyatu fardiyah, harus ada niat fardunya. Sahajaku sholat subuh mengikut imam fardu lillahi ta'ala, ada fardunya. Atau sahajaku sholat fardu subuh lillahi ta'ala. Apakah sah seperti ini? Sah. Tapi kalau jadi makmum, maka pian wajib menambah makmuman atau mengikut imam. Kalaunya itu sholat qasar, sholat di dalam perjalanan yang tadinya 4 harus 2, maka harus ditambah dengan qasran. Wa in kanati sholatu fardan wajaba qasdu wa ta'yin wa niyatu fardiyah.
Apabila itu adalah sholat fardu, maka wajib pertama kasat, yaitu menyengaja. Aku sholat, aku sahajaku sholat. Ta'yin, penjelasan. Sholat zuhur kah, maghrib, isya, dan yang terakhir fardiyah, yaitu fardu lillahi ta'ala. Kalau nyapian seorang makmum, maka wajib ditambah makmuman. Ini yang pertama, syarat niat. Yang kedua, wa in kanati sholatu naflan, wa in kanati sholatu naflan, apabila itu adalah sholat sunnah, lahu waktun, punya waktu, au sababun, atau sebab, wajabal kasdu wa ta'yin. Sholat sunnah itu terbagi tiga. Sholat sunnah yang punya sebab itu terbagi tiga. Lahu sabab. Pertama, sebab terdahulu, sebabnya dulu baru disunnahkan sholat sunnah. Sebabnya kita kerjakan baru disunnahkan sholat sunnah. Contohnya masuk masjid. Gara-gara kita masuk masjid, ini kan sebabnya masuk masjid, berarti sebab terdahulu. Gara-gara masuk masjid, kita disunnahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Gara-gara wudu, kita disunnahkan sholat sunnah wudu. Berarti sebabnya terdahulu. Nah, ini yang dimaksud lahu sabab. Lahu sabab. Yang kedua, sebabnya di akhir. Sebabnya di akhir. Sebab terdahulu, sebab di akhir. Sebab di akhir, contohnya, sebabnya belum, kita sholat sunnah duluan. Sebabnya belum, kita sholat sunnah duluan. Sebab akhir. Apa? Pian sholat hajat. Sholat hajat. Kira-kira. Tidak mungkin lah orang sholat hajat itu hajatnya kabul dulu, hanya sholat sunnah. Sholat sunnahnya dulu, baru mengharap hajatnya kabul. Apa lagi? Sholat istikharah. Kan belum lagi lah. Ya Allah, ini kira-kira ulun nih begawi kah kadalah ini. Nah, ini istikharahan, belum lagi. Minta petunjuk, sholat istikharah. Sebab akhir. Yang ketiga, sebabnya bersamaan. Sebabnya bersamaan. Apa? Gerhana. Matahari tenggelam, matahari gerhana, maka kita sholat sunnah. Nah, sebabnya bersamaan dengan sholatnya. Jadi tiga. Yang pertama, sebab terdahulu seperti masuk masjid, seperti apa? Seperti setelah wudu. Kalau sebab yang akhir seperti sholat hajat, sholat istikharah, apa lagi? Istisqa lah, belum lagi, hujannya belum turun. Yang bersamaan seperti gerhana, gerhana, sholat gerhana bulan, gerhana matahari lah. Nah, ini sholat gerhana bersamaan. Kalau yang punya waktu, sholat sunnah yang punya waktu ya duha, isyraq. Apa lagi? Witir. Witir itu punya waktu, punya. Kapan waktu sholat witir? Apabila setelah selesai mengerjakan sholat isya. Bifi'lul isya, dengan mengerjakan sholat isya. Artinya kalau pian belum sholat isya sampai jam 1 malam, berarti pian bukan orang yang disunnahkan sholat witir. Karena orang yang sholat witir adalah orang yang sudah mengerjakan sholat isya. Sama halnya seperti sholat taraweh. Sholat taraweh punya waktu? Punya. Kapan waktunya? Apabila selesai mengerjakan sholat isya. Jadi kalau pian belum beisya, di masjid sudah sembahyang taraweh, taraweh gini dulu kina beisya imbah tuntung. Tidak boleh. Pian harus beisya dulu, hanyar sholat taraweh. Kapan selesai sholat taraweh? Apabila fajar shadiq telah datang, yaitu sholat subuh. Wa in kanati sholatu naflan lahu waktun au sababun. Apabila pian mengerjakan sholat sunnah yang punya waktu, punya sebab. Nah, sebab disebutkan tadi, wajaba kasdu wa ta'yin. Ini syarat niatnya. Jadi sholat sunnah yang punya waktu, punya sebab, maka pian niatnya itu cuma 2 yang wajib. Wajaba kasdu wa ta'yin.
Wajib qasad dan ta'yin. Aku sholat, sahajaku sholat. Sholat apa? Ta'yin. Tarawih, apalagi isyraq, duha, tidak perlu dibuat fardu lillahi ta'ala. Kenapa? Karena itu sunnah. Jadi cukup dua saja. Sahajaku sholat tarawih misalkan. Tapi kalau jadi makmum ya makmuman dia buatilah. Nah itu kalau sholat sunnah yang punya waktu dan punya sebab. Yang ketiga, wa in kanat naflan mutlakan. Apabila itu sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak, tidak punya waktu, tidak punya sebab, berarti lah kapanpun, maka cukup qasad saja. Al qasdu faqat. Aku sembahyang sunat. Sudah sah, itu niatnya sah. Tapi ingat, kalau itu sholat wajib, maka minimal 3 hal: qasad, ta'yin, fardiyah. Sahajaku sholat apa? Zuhur, fardu lillahi ta'ala. Ini kalau sholat wajib, minimal ini. Kalaunya mustaqbilal kiblah 4 rakaat itu sunnah. Mustaqbilal kiblah 4 rakaat itu sunnah. Tapi kalau pian sebagai makmum, maka tambah 1 kewajibannya, makmuman lillahi ta'ala. Tapi kalau itu sholat sunnah yang punya waktu saja atau sebab saja, maka cukup sahajaku sholat. Sholat apa? Duha. Sholat apa? Tarawih. Sholat apa? Sholat gerhana. Sholat apa? Sholat gerhana bulan. Sholat apa? Sholat istiharah. Sholat apa? Sholat hajat. Nah ini cukup 2 saja. Tapi kalau jadi makmum, maka ditambah dengan makmuman. Tapi kalau itu sholat sunnah mutlak, apa sholat sunnah mutlak? Nah, pokoknya tidak ada punya waktu, tidak ada punya sebab, maka cukup sahaja kok sholat sunnah lillahi ta'ala, maka cukup sudah. Nah itu tadi ada syurutun niat. Berikutnya surutul fatihah. Surut fatihah, ketika pian membaca fatihah, 1 wajib pian tertib, tidak boleh tapuntal tabulilit lah. Nang kayak pian membaca doa kunut. Kenapa tapuntal tabulilit? Kada hafal aja lah. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman abait wa rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Mata bulik ini mana nih, tinggal aja lah. Nah ini tapuntal tabulilit. Baca fatihah kada boleh, harus berurutan. 1, wajib membaca fatihah itu harus tartib. Alhamdulillahirabbil alamin, dari bismillah sampai akhir. Yang kedua mualah, bersambung. Kada boleh mandak lawas. Kada boleh mandak lawas. Kenapa mandak lawas? Kali ini mahayal lah. Hayalannya tadi kada sambung. Akhirnya apa? Fatihah tertinggal juga. Nah ini harus mualah, bersambung. Yang ketiga, mura'atut tasdid, menjaga tasdidnya. Pian jaga tasdidnya. Ada berapa tasdid? 13 apa 14? Di dalam surah Fatihah itu lah. Coba pian hitung lah. Itu kada boleh ketinggalan 1 pun. Tidak boleh ketinggalan 1 pun. Ada 14 tasdid di dalam Fatihah, tidak boleh ketinggalan 1 pun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada tasdid. Dan di dalam kaidah baca membaca, tasdid itulah penulisan kaidah kitabahnya itu asalnya 2 huruf. Lah. Bismillah. Lamnya itu ada 2. Jadi karena 2, satunya mati, satunya hidup, akhirnya digabungkan. Cuman ditulis dengan double tasdid namanya. Tapi membacanya tetap harus double. Tapi tulisan disingkat. Makanya kalau ada orang menghilangkan 1 tasdid, kata orang Banjar 1 sabdu lah, sabdu lah. Kalau menghilangkan 1 berarti dia menghilangkan 1 huruf. Menghilangkan 1 huruf. Kalau orang baca Fatihah menghilangkan 1 huruf, maka tidak sah Fatihah. Nah, makanya kita harus, kewajiban kita di dalam baca Fatihah mura'atut tasdid, menjaga tasdid di dalam bacaan Fatihah. Yang keempat ada mulahni mukhillil bimakna. Pian membaca Fatihah pakai lagu yang bisa merubah makna, menghilangkan makna. Lagu-lagu yang bukan lagunya lah. Lagu balonku ada 5 dipakai lah. Jangan yang merubah makna. Biasanya syair-syair itu ada tambahan kalimat lah. Ada tambahan supaya wazan timbangan syairnya yang muka lawan yang belakang itu sama.
biar lagunya sama nang di muka lawan nang di belakang, akhirnya ada ditambahi, dilagu-laguakan. Nah kalau baca Fatihah tidak boleh seperti itu karena bisa menghilangkan makna. Yang kelima, ayyusmi'a nafsahu qira'ataha, dan minimal mendengar dia sendiri bacaan Fatihah. Karena apa? Karena Fatihah rukun kauli, karena bacaan lah. Kalau nyapian itu dipadahkan Fatihah itu niat, maka kada apa-apa biar kada mendengar. Makanya bila nyapian tuh disuruh bersalawat lah berapa kali? 1000 kali. Maka kalau disuruh baca, itu baca lah, bukan dia nak katek tarus tasbih lah. Ini katek tarus tapi kededa nang dibaca. Kalau disuruh baca amalan misalkan lah, ini kena malam nisfu lah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Oh, cepat mengatik, kada sawat jam 12 tuntung sudah. Tuntung kah sudah? Tuntung sudah. Ngatik tasbihnya tuntung, membacanya belum tentu. Di mana pian membaca kadang-kadang dalam hati gin cukup. Nah, ini bukan, ini bacaan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tasbih Nabiullah Yunus lah. Yang keenam, alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyun. Jangan diputus dengan zikir ajnabi atau apapun yang bisa dihitung memutus bacaan Fatihah tadi. Nah, itu syarat-syarat Fatihah. Nah, jadi di dalam sholat itu ada rukun dan syaratnya. Ada rukun dan syaratnya karena sholat adalah pondasi kita dalam ibadah. Maka kalau sholatnya bagus, maka bagus seluruh amal. Kalau sholatnya rusak, rusak seluruh amal. Nah makanya ketika kita belajar tentang sholat seperti ini, belajar tentang rukun dan syarat sholat seperti ini, itu pun menjadi kewajiban. Karena sholat itu wajib, maka belajarnya pun wajib. Nah, belajarnya wajib. Bahkan lah orang yang berangkat belajar yang wajib seperti ini, itu dihitung sedang berjuang fisabilillah. Mantal aman kharaja bitala bil ilm bahwa fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berangkat untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung dalam keadaan berjuang di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali.